Pada bagian ini kita akan bicara soal surat-surat Paulus dan akhirnya juga gereja. Bagaimana norma itu dibuat oleh Paulus dan bagaimana juga akhirnya gereja itu membuat norma. Di pertemuan dahulu kita bicara soal dekalog. Apakah betul dekalog itu sungguh perintah Allah atau bukan? Apakah bagaimana dekalog itu dipahami sebagai sebuah norma? Nah, sekarang kita akan bicara surat-surat Paulus. Paulus termasuk tokoh yang paling banyak membuat norma. Tapi bagi Paulus, norma itu adalah bersifat paraklesis. Apa itu? Ajakan, peneguhan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga diberi oleh roh. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini paraklese. Paraklese bukanlah norma. Paraklese mendorong untuk melakukan hal-hal baik. Sementara norma mengatakan mana yang dipandang baik dalam hidup. Jadi kalau Paulus membuat aturan-aturan dan macam-macam, itu lebih disebut sebagai paraklese dan bukan sebagai norma. Nah, apa yang dibuat oleh Paulus, aturan-aturan yang dibuat oleh Paulus selalu dibuat dalam konteks tertentu. Maka tidak bisa juga aturan-aturan Paulus dibuat dengan gaya model tentang hidup baik. Jadi Paulus kalau bicara selalu konteks tertentu. Untuk Roma dia bicara tertentu. Untuk Korintus dia bicara masalah tertentu. Maka kalau kita memahami Paulus, kita perlu butuh yang namanya eksegese. Lalu hermeneutik. Karena apa? Kita tidak bisa begitu saja mengambil apa yang ditulis oleh Paulus itu, yang dia tujukan untuk jemaat tertentu, lalu langsung saja dipakai. Tidak bisa. Butuh eksegese, butuh hermeneutik, butuh ditafsirkan, butuh dijelaskan. Maka kalau kita melihat aturan-aturan yang dibuat oleh Paulus, ini dimaksudkan bukan untuk menguraikan moral, tapi membina iman yang terwujud dalam perbuatan demi keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kriterianya bagi Paulus adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kepenuhan ini. Ya, maka Paulus lebih sebetulnya mau membina moral, menguraikan moral demi membina iman. Tentu iman yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Paulus, jemaat itu adalah jemaat milik Kristus. Bagi norma, bagi Paulus adalah sesuatu yang tidak boleh dipahami sebagai hukum yang mati, tapi harus selalu dirumuskan kembali dalam situasi konkret kini dan tertentu. Ada contoh misalkan bagaimana di dalam tulisan Paulus katakan orang harus menggunakan penutup kepala, seorang perempuan tuh. Di zaman sekarang gereja tidak memakai itu. Karena pada waktu itu memang ada budaya penutup kepala, karena rambutnya yang dihias dengan macam-macam, dengan pernik-pernik yang warna-warni dan sebagainya. Nah, ini membuat orang tidak nyaman, menjadi tidak fokus dalam beribadah. Maka perlu penutup kepala. Zaman sekarang orang kalau pakai rambutnya ditata ya biasa-biasa saja kan, jadi tidak terlalu ekstrim seperti beda dengan bos saat itu. Jadi aturan-aturan ditempatkan dalam konteks hubungan dengan Allah, tetapi sekali lagi perlu dilihat. Maka aturan-aturan yang dibuat oleh Paulus tidak boleh dipakai sebagai hukuman mati, hukum yang mati, tapi aturan yang harus dirumuskan kembali, diterjemahkan, ditafsirkan. Nah, aturan-aturan Paulus berhubungan erat dengan tuntutan untuk saling mengasihi, hidup sesuai dengan, dan untuk hidup dengan roh, sesuai dengan nasihat hidup dari roh. Jadi memang perilaku aturan-aturan yang dibuat oleh Paulus ditujukan kepada
setiap orang sebagai pengikut Kristus supaya sungguh hidupnya dipenuhi oleh Roh, dengan begitu mendapatkan kepenuhannya sesuai dengan takarannya sebagai pengikut Kristus. Nah, sekarang kita akan maju pada bagian berikutnya soal wewenang gereja mengajak. Bahwa gereja punya wewenang mengajak. Apa itu? Iman yang harus dipercaya dan diterapkan dalam hidup. Nah, dalam konsifat yang pertama dan kedua dijelaskan soal konsep infalibilitas paus dan para uskup sebagai pengajar otentik dalam rumus iman dan moral. Nah, apa yang perlu kita pahami? Bahwa wahyu Kristiani bukanlah norma sebagai norma yang diwahyukan dari atas, bukan. Penjelasan dari norma itu tergantung pada manusia, karena memang memakai bahasa manusia. Maka norma itu tetapi seperti tadi Dekalogs juga ya, dibuat dalam rangka merasakan pengalaman hidup umat Allah dan mau membina penghayatan iman manusia sebagai penyerahan diri kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Jadi problemnya bukan problem ya, tapi kembali kepada Paulus, kembali pada perjanjian lama sebagainya. Aturan yang dalam gereja adalah aturan yang berasal dari Allah, yang dipahami dalam kerangka, dibuat dalam kerangka hidup di hadapan Allah. Dengan demikian iman itu menjadi nyata dan terwujud. Nah, sekarang kita akan bicara soal infalibilitas, ya. Karena kita setiap orang memiliki kewajiban untuk taat pada paus dan para uskup ketika bicara soal iman dan moral. Magisterium kita bicara soal iman dan moral, dan dalam magisterium kita harus taat. Nah, infalibilitas berarti tidak dapat sesat. Ajaran yang dikatakan ex cathedra dalam kebersamaan Collegium Episcoporum itu bernilai tidak sesat. Nah, bagaimana rumusan normatif menjadi tidak sesat? Yang pertama adalah predikat kalimat, kata kerja pokok harus bersifat menunjukkan, indikatif. Mengambil istri orang lain adalah tindakan yang berdosa. Nah, ini indikatif, menunjukkan. Dan tentu harus merupakan predikat moral dalam arti yang khas, ya. Nah, predikat moral itu harus dikenakan atau tidak dikenakan pada subjek yang pada dirinya dirumuskan secara non moral. Jadi mana yang mau dinilai itu harus dilekatkan di situ. Jadi predikat moral dilekatkan pada subjek yang dirumuskan secara non moral. Nah, apa artinya kalau sebuah rumus dikatakan infalibel? Kalau gereja mengatakan ajaran ini bersifat tidak dapat sesat, apa artinya? Satu, kalimat moral yang dibuat oleh gereja itu berarti bersifat normal dan berlaku umum, sehingga nilai itu tidak ada konkurensinya dengan nilai yang lain. Jadi berarti dia sendiri. Yang kedua, uniform, bahasanya tunggal, bukan analog. Analog itu perbandingan tidak sempurna. Maka profesi moral itu dijelaskan dengan norma-norma berdasarkan alasan-alasan. Uniform, bahasanya satu, istilahnya satu, tunggal. Alasannya apa? Dijelaskan. Dan norma moral itu menuntut tidak hanya ketaatan, tapi apa? Pengakuan, diakui. Maka terkait dengan ajaran-ajaran yang bersifat infalibel itu, ini harus diterima sebagai definitif. Nah, tapi definitif yang bagaimana? Nah, bagi setiap manusia sebagai orang beriman itu harus dimengerti sebagai pengarah normatif. Artinya apa? Dibuat untuk membina kesatuan kelompok, keterlibatan masing-masing anggota
sebagai umat beriman. Jadi ini harus dipandang sebagai pengarah normatif, bukan sesuatu yang mendesak orang, tapi ini normatif juga mendorong kesadaran dan kemauan bebas orang untuk bertanggung jawab. Nah, sekarang kita bicara soal moral otonom dalam konteks jarak keselamatan. Kalau kita bicara soal moral otonom, kita akan melihat bahwa dunia berkembang, Tara of Clarung dan sebagainya, dunia berkembang, modernitas berkembang, yang pada dasarnya mereka menginginkan yang namanya otonomi, bahwa manusia itu otonom dengan gara-gara akal budinya. Nah, berhadapan dengan otonomi itu, gereja menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab, bahwa dia bertanggung jawab norma-norma yang ada. Nah, dalam menegakkan norma tadi, gereja perlu menegaskan apa? Kepentingannya apa? Iman. Dalam pertimbangan yang rasional tentu ya. Ini kepentingannya iman, tapi iman yang rasional. Dan bagaimana kepentingan itu, value itu diwujudkan dalam kaidah-kaidah moral. Dan selanjutnya bagaimana kaidah-kaidah itu juga dijelaskan. Nah, maka kritik terhadap moral otonom menekankan soal kewajiban gereja untuk mengemukakan norma dan menghubungkannya dengan kewajiban untuk mewartakan iman. Nah, kritik terhadap moral otonom menyebut diri moral dalam konteks sejarah keselamatan. Jadi moralitas itu terjadi dalam sejarah keselamatanku dengan Allah. Maka ya ini harus bertanggung jawab. Kenapa ada norma seperti ini? Alasannya apa? Iman macam apa yang mau dibawa? Rasionalitas macam apa yang? Maka kalau kita bicara soal gereja itu kompetensinya apa? Kompetensinya gereja hanya dua, iman dan moral. Jadi ini yang kompetensinya norma dan moral dan iman. Dua hal ini yang memang menjadi wewenang gereja. Dan terhadap dua hal ini ya memang harus, orang tidak bisa tidak ikut. Maka dalam rangka pembinaan iman dan moral tadi, norma dimaksudkan agar iman menjabat wujud dalam perbuatan sehari-hari. Ini ingat ya, dalam gereja norma dibuat supaya iman mendapat wujud justru. Apa artinya? Iman adalah jawaban. Maka berarti di situ dituntut yang namanya kebebasan, tanggung jawab. Maka apa norma yang terbentuk dalam gereja itu juga serupa dengan proses pembuatan dogma. Apa? Jadi norma itu sebenarnya hidup dulu di tengah masyarakat, dihidupi dulu, seperti dogma juga. Hidup dulu di tengah masyarakat. Setelah hidup dilihat, direfleksikan dan ternyata ini baik, lalu dirumuskan dalam ajaran iman oleh hierarki kuasa majelis gereja supaya diterima umat secara definitif. Jadi bukan sesuatu yang bersumber dari atas. Norma yang ada dalam gereja Katolik itu tidak pernah bersumber dari atas, tapi bersumber dari pengalaman, keyakinan, pergulatan hidup umat. Lalu pergulatan itu diambil, direfleksikan oleh para pemimpin gereja, oleh hierarki, lalu menjadi yang namanya hukum atau norma. Tapi kompetensinya, kepentingannya satu, mengembangkan, menumbuhkan iman. Nah, ini kutipan yang menarik. Kita bagian saja. Bagaimana kalau begitu? Kita harus bersikap terhadap norma atau aturan. Norma dikatakan baru berhasil kalau menggerakkan perbuatan bertanggung jawab dalam rangka kepentingan bersama. Jadi norma yang baik itu justru membuat orang makin bertanggung jawab, bukan membuat orang ketakutan, bukan membuat orang menjadi kebingungan, merasa tertekan, bukan. Norma yang baik membuat orang menjadi bertanggung jawab dalam rangka apa? Kepentingan bersama.
Nah, tentu harapannya adalah terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Bagaimana itu? Jadi gini, masyarakat itu kan hidup banyak orang ya. Nah, karena hidupnya banyak orang, maka butuh adanya norma. Karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya norma maka hidup bersama menjadi dimudahkan, baik secara biologis, sosiologis, dan begitu. Maka hidup bersama butuh norma. Nah, norma itu dibuat oleh kelompok. Kelompok harus berani menuntut komitmen, keterikatan. Kalau kelompok berani membuat norma, berarti berani kontrol pelaksanaannya. Lalu juga berani menggerakkan sanksinya. Nah, ketika norma diterapkan, itu harus ada alasan. Alasannya apa? Harus masuk akal. Harus masuk akal sebuah norma. Kalau norma tidak masuk akal, tidak usah diikuti. Yang ketiga, dibutuhkan kelonggaran. Tidak aturan yang ketat. Kenapa? Karena dengan kelonggaran lalu dibuka ruang tanggung jawab, sehingga masing-masing orang boleh menghayati nilai itu secara pribadi. Karena ada kelonggaran. Lalu dibuka eksperimen, sehingga norma yang ada ini bisa berkembang, disesuaikan. Tanpa adanya eksperimen, norma menjadi mati. Yang kelima, norma tentu bukanlah dibuat oleh pemimpin, tapi norma itu haruslah dibuat bersama-sama antara anggota dan pemimpin, antara rakyat dan orang-orang DPR dan juga pemerintah. Begitu. Jadi perlu kajian publik, bukan sekedar dibuat sendiri enggak, tapi norma harus dibuat dalam dialog antara pemimpin dengan anggota-anggotanya. Nah, dalam sebuah masyarakat yang manusiawi, norma itu perlu diberi keseimbangan. Ada kebebasan, ada keseimbangan antara hak dan kebebasannya, antara kewajiban dan haknya. Keseimbangan antara kebebasan masing-masing anggota dan haknya. Jadi ini harus dijaga supaya apa? Masyarakat itu jadi manusia, bukan masyarakat yang otoriter. Hakmu apa? Boleh, kamu boleh apa? Apa yang tidak boleh? Begitu. Nah, maka kalau kita berhadapan dengan norma, sikap kita apa? Ya, norma itu, karena norma itu dibuat kepentingan bersama, dibuat bersama-sama, maka terhadap norma orang hendaknya bersikap sosial. Apa itu? Menyesuaikan diri dengan apa? Dengan aturan kelompok. Anda harus melihat aturan kelompok. Lalu kedua, mencari motivasi. Di belakang aturan itu sebenarnya nilai apa yang diperjuangkan? Nilai apa yang sudah diperjuangkan oleh kelompok? Ini harus ketemu. Nah, kalau terjadi konflik-konflik kepentingan dalam kelompok, tersangkut dengan norma-norma yang saling berbeda-beda, maka harus cari nilai yang paling fundamental. Value apa yang paling fundamental menurut norma yang paling mendesak, sehingga ditemukan sesuatu yang mendalam sungguh. Nah, ketika berhadapan dengan norma, butuh yang namanya epikeia. Apa dia? Aktif dan kreatif untuk bertindak menurut motivasi hukum. Epikeia itu keutamaan. Jadi gimana orang bisa menyimpang dari aturan yang diwajibkan oleh hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh hukum. Jadi contoh, Anda mau membantu orang yang kecelakaan, jalanan macet. Epikeia-nya apa? Anda bisa membunyikan sirine meskipun Anda bukan polisi, untuk membawa orang sakit itu segera ke rumah sakit. Ini epikeia.
ya. Jadi terhadap norma jangan saklek-saklek, harus aktif, kreatif. Nilai apa yang diperjuangkan, tahu demi kepentingan apa, kepentingan bersama gitu. Nah, sikap sosial kita terhadap norma itu tidak sama dengan menjiplak atau menjadi burung piyuh yang hanya ikut-ikutan aja, atau menjadi seperti kerbau. Jadi kita harus selalu menemukan cara dan jawaban baru terhadap tugas-tugas baru. Kalau situasi juga berubah, cita-cita kelompok berubah, kesadaran dia terus berubah, berkembang, maka bisa muncul protes, bisa muncul demo dan sebagainya. Nah, protes itu legitim jika efektif. Jika protes tidak menggoncangkan kesepakatan yang dasar hidup bersama, jika dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dan telah menyumbangkan bagi hidup bersama, dan jika cita-cita dirumuskan dengan jelas. Jadi protes terhadap norma itu boleh, legitim, asal tidak menggoncangkan kesepakatan yang didasar untuk hidup bersama. Lalu memang yang protes juga orang-orang yang kompeten, orang-orang yang bertanggung jawab, bukan sekedar yang protes malah orang lain yang tidak ada urusan dengan kita, sementara kita sih diam-diam saja. Nah, maka ini intinya teman-teman, bahwa Paulus sekali lagi normanya adalah paranese, paraklesis, ajakan. Paulus tidak pernah bicara soal iman yang konkret, tapi selalu bicara soal untuk jamaah tertentu, maka selalu kita butuh yang namanya tafsir, eksegese, hermeneutik. Ketika membaca surat-surat Paulus, lalu ditafsir maksudnya apa, value apa yang diperjuangkan, lalu untuk periode zaman ini apa yang perlu diterapkan di sini. Lalu gereja, kewenangan gereja mengajar, mengatakan ini ajaran yang harus ditaati adalah iman dan moral. Kepentingannya adalah supaya orang bisa menghidupi imannya dengan sungguh dalam rangka hidup bersama di hadapan Allah. Tapi sekali lagi, gereja tidak pernah buat norma dari atas, tapi selalu dari bawah. Dan pergulatan umat beriman yang kemudian dilihat oleh hierarki yang kemudian dirumuskan. Maka sewajarnya gereja membuat aturan yang justru membuat orang makin beriman. Karena beriman berarti menjawab berarti dia bertanggung jawab, bebas. Maka sewajarnya norma yang baik menumbuhkan tanggung jawab, menumbuhkan kehendak bebas. Untuk itu terhadap norma kita harus bersikap apa? Bersikap sosial. Karena norma dipakai untuk kepentingan bersama. Nah, bersikap sosial artinya apa? Sadar bahwa kita menangkap nilai, menangkap value. Nah, supaya norma itu hidup dalam masyarakat yang sungguh manusiawi, maka norma perlu dibuat bersama-sama, bisa berubah ketika situasi berubah, lalu harus bisa ketemu value-nya, dirumuskan nilai yang diperjuangkan, dan terhadap norma kita harus taat demi kepentingan bersama. Tapi pada titik tertentu kita harus punya epikeia, kemauan untuk sedikit menyimpang demi mencapai tujuan yang dikehendaki oleh norma. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, selamat belajar.